Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Guru Senior di Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Narasumber, Bapak Saifuddin Zuhri, SSI MM, Fungsional Ahli Media Pengelola Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Tulung Agung, juga merupakan fasilitator pengadaan barang jasa level 4 LKPP. Dan yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan guna mengikuti webinar seperti yang telah direncanakan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau lah yang telah berhasil mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Perkenalkan saya Alim Bahari Fungsional, pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama dari Kabupaten Wakatobi. Senang sekali rasanya dapat memandu jalannya kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan dan link dilarang disebarluaskan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk menggunakan tombol raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator. Setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama pada sertifikat, agar jangan lupa mengisi daftar hadir. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah selesai kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di link sertifikatku. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Memohon agar kegiatan kita hari ini dapat memperoleh barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, agar lebih semangat, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun singkat. Ke hulu sungai mencari ikan. Ikan didapat dimasak santan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mari berdiskusi tentang pengadaan kesehatan. Beli selasi di pasar lama untuk campuran es kelapa muda. Puskesmas melayani segenap jiwa. Pengadaan aku tampil jadi kuncinya. Mentari terik di atas kepala. Paling enak minum es krim di gelas. Meski mata mulai mengantuk pula, mari simak webinar hingga tuntas. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, marilah kita curahkan waktu dan perhatian kita semua untuk mendengarkan materi dengan tema pengadaan di Puskesmas yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber. Kepada Bapak Saifuddin Juhuri, SSI MM, kami persilakan. Terima kasih Pak Alim Bahari ya dari Wakatobi luar biasa. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Siang-siang ini waktunya sungguh amat berat ini Pak Mukhlis ya. Memang enaknya merem ini. Eh, Ibadah juga, Bang. ibadah juga. Bentuk paling simpel dari ibadah kita adalah ngorok ya siang hari ini. Tapi ada yang lebih utama daripada sekedar tidur, kita membahas ilmu ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Bapak Ibu semua yang saya hormati, mohon izin saya share screen untuk materi kita yang akan kita gunakan untuk diskusi. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya waktu tadi disampaikan oleh moderator 45 menit ya, mungkin tidak usah terlalu lama.
saya menyampaikan, saya hanya ingin mengajak berdiskusi saja ya. Karena pada hakikatnya kita semua tahu puskesmas itu entitas kecil ya, seperti apa. Nah, nanti kita mohon untuk banyak diskusi, masukan dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya izin memperkenalkan diri. Tadi sudah disampaikan, saya Saifuddin Zuhri, sehari-hari adalah fungsional ahli madya, pengelola pengadaan barang jasa di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Saya termasuk muridnya Profesor Mukhlis ya. Kalau Pak Mukhlis di Kediri, saya di sebelah selatannya di Kabupaten Tulungagung. Mengapa saya menyampaikan materi puskesmas? Mungkin karena dipandang saya cukup lama ya kerja di Dinas Kesehatan sebelum jadi fungsional. Saya 21 tahun di Dinas Kesehatan. Jadi kayaknya masih nuansa-nuansa keakrabannya masih terasa. Dan sekarang saya juga banyak concern untuk mendampingi teman-teman di banyak dinas kesehatan dan rumah sakit ya untuk membahas terkait dengan pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum Daerah. Baik, terima kasih. Saya ingin mengajak melihat puskesmas lebih dekat ya. Jadi pada hakikatnya karakteristik pengadaan barang jasa di puskesmas itu sebagaimana kita tahu karena dia entitas kecil maka nilai paketnya pun relatif kecil ya. Bahkan pengalaman saya dan teman-teman di tempat saya di Jawa Timur, paket di puskesmas itu rasanya nggak pernah ketemu deh yang nilai paketnya itu di atas 200 gitu ya. Jadi memang relatif kecil. Tidak tahu mungkin puskesmas yang di kota besar kayak di Jakarta atau di Surabaya barangkali bisa jadi paketnya ada yang lumayan besar. Tapi secara umum puskesmas ini nilai paket pengadaannya memang kecil. Yang kedua, karakteristiknya yang bisa saya catat adalah bahwasanya pengadaan barang jasa itu relatif itu saja, sejenis ya. Kalau obat ya sudah, formulariumnya itu saja, tidak banyak bergerak gitu ya. Bahan medis habis pakai juga itu saja, termasuk kalau membeli alat kesehatan ya relatif tidak terlalu banyak variasi ya. Kemudian kebutuhannya berulang. Apa yang dibutuhkan bulan ini, bulan depan ya butuhnya itu lagi. Bulan depan berikutnya ya itu lagi. Karena memang dia fokus di pelayanan kesehatan yang secara umum pelayanannya ya sudah terbatas, apalagi dia adalah FKTP ya, Fasilitas Vaskes Kesehatan di level pertama. Ya, jadi memang karakteristik ini yang membuat kita mestinya berkesimpulan bahwasanya pengadaan barang jasa di puskesmas itu ya relatif gampang gitu ya. Maka kita harus membuat sebuah ekosistem di mana ya harusnya prosesnya sederhana, ya, mudah dan fokusnya adalah bagaimana pengadaan barang jasa itu mampu mendukung pelayanan yang berkesinambungan, yang terus-menerus, tidak boleh berhenti dan seterusnya. Tetapi ada beberapa problem ya yang bisa kita temui di puskesmas. Ya. Yang pertama, memang entitas di sana itu berisi orang-orang dari tenaga kesehatan, mayoritas ya, tidak semuanya, pasti ada tenaga umum juga. Nah, tetapi karena mayoritas adalah tenaga kesehatan, dilatih mulai pendidikan, fokus pelayanan dan sebagainya adalah dunia kesehatan, maka ketika dia diajak untuk masuk ke ranah PBJ, itu relatif menjadi satu beban tersendiri. Ya, banyak yang menghindar karena dia biasa profesional di bidang kesehatannya ya. Walaupun tidak keseluruhannya ya, tapi sebagian besar akan merasa terbebani. Kemudian yang kedua, kita tahu juga puskesmas ini memang dari sisi staf di dalamnya itu relatif terbatas ya. Apalagi puskesmas yang mempunyai SDM yang bersertifikat kompetensi PBJ.
Nah, ini lebih terbatas lagi. Dari sisi kuantitasnya terbatas, dari sisi kualitasnya banyak yang berkualitas kesehatan gitu ya. Kalau bicara tentang PBJ tentunya akan semakin sedikit. Kemudian kalau saya melihat bertahun-tahun puskesmas itu adalah garda terdepan pelayanan. Tugasnya hanya melayani. Kebutuhannya biasanya dulu-dulunya itu selalu di-dropping, disediakan dari dinas kesehatan. Ya, sehingga pola pikir itu terbentuk ya fokusnya di pelayanan. Nah, begitu sekarang mengelola anggaran yang mandiri, PBJ-nya harus mandiri, nah itu banyak terjadi ketidaksiapan. Ya. Kemudian kalau kita ajak mereka untuk membahas tentang PBJ dengan segala aturannya, ya sudut pandangnya selalu rumit, kaku, padahal mereka harus melayani secara kontinu dengan fleksibilitas masyarakat yang tinggi dan sebagainya. Nah, ini beberapa problem yang kita temui. Tetapi yang tidak boleh terjadi adalah misalkan di puskesmas itu terjadi kekosongan stok, misalkan itu tentu pasti akan mengganggu pelayanan pastinya. Kemudian alat kesehatan yang tiba-tiba rusak, yang eh, kemudian sudah berumur begitu tidak ada garansi sehingga layanan terhenti. Atau bisa jadi karena ketidaksiapan di PBJ tidak sadar mungkin ya dalam tanda petik harga itu kadang tidak wajar. Ya, terlalu tinggi dan sebagainya, atau yang sering ditemui adalah keterlambatan kedatangan pemesanan. Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita mitigasi ya. Beberapa strategi yang harus kita siapkan, kita ajak teman-teman pelaku BJ di Puskesmas untuk bagaimana menghitung buffer stok, bagaimana kontrak pemeliharaan itu diperlukan untuk alat-alat tertentu, kemudian bagaimana mengamankan dari sisi harga ya dengan mencari dari berbagai sumber dan seterusnya. Ini hal-hal yang harus kita ajak teman-teman puskesmas ke arah sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang mungkin saya temui juga ya. Jadi di puskesmas kita ini kadang memang disadari ya ini tadi kelembagaannya lemah ya. Karena memang SDM pengadaan dalam tanda petik saya beberapa kali mendampingi teman-teman puskesmas ya memang jarang yang hanya satu dua yang mau untuk benar-benar belajar PBJ. Padahal mereka harus mempertanggungjawabkan anggaran untuk melakukan pengadaan barang jasa. Nah, sehingga kadang perencanaan-perencanaan itu tidak di backup dengan data yang cukup. Nah, sehingga nanti terjadi risiko-risiko hukum. Oke, nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan bahwasannya di beberapa tahun terakhir sudah didorong ya Puskesmas ini untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Nah, saya asumsikan ya walaupun belum 100% se-Indonesia ya, tetapi jelas mayoritas di atas 80% Puskesmas sudah BLUD. Nah, dalam konteks seperti ini semakin memperumit ya. Jadi teman-teman puskesmas harus memahami bahwasannya ketika menggunakan dua sumber anggaran di dalam pengadaan barang jasa, maka bisa jadi aturannya berbeda juga. Ya, ini memang ada dua opsi ya. Kalau anggarannya APBD pasti kita harus berkiblat ke Perpres dan turunannya. Sebagaimana pengadaan barang jasa di instansi pemerintah yang lain. Tetapi dalam hal Puskesmas sudah memiliki aturan pengadaan barang jasa dengan sumber anggaran dari BLUD yang menurut Permendagri 79 itu harus diatur oleh kepala daerah. Nah, ini di dalam frame berpikir para pelaku pengadaan harus tahu PBJ ini sumbernya dari mana. Apakah dari APBD atau dari BLUD. Sehingga pendekatannya nanti bisa menjadi tidak sama juga. Nah,
Dua rezim ini ya yang harus difahami, sehingga kalau berbicara dalam konteks APBD ya memang kita berbicara tentang Perpres dan turunannya tadi. Tapi kalau berbicara pengadaan barang jasa dengan sumber anggaran dari BLUD, maka tergantung pada aturan yang berlaku di sana. Nah, ini yang harus difahami. Dan mungkin perlu teman-teman Puskesmas pahami juga, tidak semua pihak bisa kadang itu menerima bahwasanya kalau anggaran BLUT itu bisa diatur tersendiri, masih sering ya. Mungkin banyak pihak, LSM, bahkan APH sendiri mempertanyakan, loh kok bisa berbeda dengan Perpres dan sebagainya, padahal aturannya sudah sangat jelas. Nah, kalau ditanya kadang teman-teman puskesmas itu secara mental menjadi down. Oh iya, bener tah ini bisa diatur yang berbeda. Nah, padahal harus diyakini memang kalau sudah diatur oleh peraturan kepala daerah, BPJ, BLUD itu bisa berbeda dengan peraturan presiden tentang pengadaan barang jasa. Karena memang dasar hukumnya berbeda, ya. Kalau APBD kita tunduk terhadap Perpres, ya. 16, 2018, 12, 2021, 46, 2025. Tetapi kalau BLUD memang diperintahkan oleh Perpres sendiri untuk dikecualikan. Dan ini dipertegas di Permendagri 79 bahwasanya pengadaan barang jasa dengan anggaran BLUD itu diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Apa bedanya? Nah, di sini. Secara umum, kalau APBD dengan menggunakan Perpres, itu administratif prosedurnya itu ketat. Ya, diatur secara ketat sesuai dengan Perpres. Tetapi kalau di sumber anggaran BLUD dengan peraturan kepala daerah, seharusnya sudah lepas dari nuansa yang bersifat administratif prosedural. Walaupun saya banyak membaca peraturan kepala daerah itu ya 11-12 lah dengan perpresnya. Ya, nggak berani jauh-jauh dari situ. Paling yang berbeda cuman nilai ambang batas, nilai ambang untuk pengadaan langsung. Selebihnya secara prosedural tidak berani meninggalkan beranjak dari perpres. Padahal sebenarnya di dalam Permendagri 79 itu yang namanya BLUD itu didorong ya agar kita itu mengelola institusi pemerintah itu dengan gaya bisnis. Nah, nanti dibaca di sana ya. Gaya bisnis. Gaya bisnis itu apa? Bisnis itu ya harus fleksibel, harus adaptif, mampu mengakomodir perubahan dengan cepat. Tetapi ingat, tetap akuntabel ya. Tidak ada bisnis yang tidak akuntabel, itu bukan bisnis yang bagus, tetap harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Dengan mengedepankan efisiensi, tidak diatur dengan cara bisnis, di mana PBJ-nya itu harusnya mudah, sederhana, fleksibel, dan adaptif. Nah, kecepatannya, kalau APBD dengan Perpres ya relatif lambat. Mengapa? Karena di sana itu diatur tahapan-tahapan yang harus rigid. Ketersediaan anggarannya juga sudah pasti. Ya. Tetapi kalau BLUT, dengan sumber anggaran BLUT, PBJ-nya itu dituntut untuk cepat. Ini pasien tiba-tiba melonjak. Kita membutuhkan obat dalam waktu cepat. Merespon terhadap kebutuhan. Nah, ini yang harus kita atur dalam peraturan yang bersumber dari BLUT. Jadi jangan hanya memindah perpres ke dalam peraturan BLUT, ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, kenapa? Karena PBJ itu harus mendukung pelayanan. Pasti untuk pelayanan itu membutuhkan sesuatu, barang atau jasa. Nah, disitulah PBJ itu berada di garda terdepan untuk menyediakan kebutuhan bagi pelayanan. Jangan sampai pelayanan terhambat akibat PBJ yang kaku dan sebagainya. Orientasinya kalau pengadaan dengan APBD, ya kepatuhan prosedural, akuntabilitasnya formal. Tetapi kalau di aturan BLUT, yang dibutuhkan adalah kecepatan. Ya, kecepatan bagaimana layanan itu bisa beriring dan bahkan bersaing dengan pelayanan lain. Karena puskesmas itu sekarang kan bersaing dengan klinik swasta, dengan praktek dokter dan sebagainya. Nah, kalau
di manage dengan gaya instansi pemerintah yang kaku, lambat, prosedural, ya tidak akan pernah mampu bersaing. Ya. Kemudian resiko-resiko yang terjadi, oke lah, resiko-resiko bisa diantisipasi. Nah, Bapak Ibu ini ya, jadi dalam pengadaan barang jasa di puskesmas, udah pengadaannya kecil, riwah lagi, dan kita dihadapkan pada dua sumber anggaran, APBD maupun BLUD. Nah, ini hanya tawaran ya, hanya tawaran saja, tetapi di lapangan tidak mengikat, tidak harus rigid seperti ini ya. Mungkin tawarannya anggaran-anggaran BLUD itu lebih cocok digunakan ya untuk obat yang fast moving, BMHP, reagen atau maintenance ringan. Ya, kalau APBD digunakan untuk pengadaan alkes yang bersifat besar, rehab gedung, maintenance dan sebagainya. Oke lah, ini hanya tawaran. Jadi Bapak Ibu yang ada di lapangan pasti akan bisa memprioritaskan akan diletakkan di mana. Nah, secara keseluruhan PBJ itu sebagai bahan diskusi ya, saya tidak membahas detail lagi. Saya cuma ingin mengajak kepada hal yang kedua. Ya, hal yang kedua yang ingin saya ini sebelum ke yang kedua, terakhir saja nih. Rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah ya. Ini beberapa rekomendasi yang bersifat pribadi ya. Jadi silahkan diterima boleh, tidak diterima juga tidak apa-apa. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ya. Menurut saya ya, pemerintah daerah itu perlu mewajibkan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang jasa khususnya bagi kepala puskesmas. Ya, walaupun tadi Pak Mukhlis menyampaikan kepala puskesmas sebagai KPA, ya, itu mungkin tidak harus bersertifikat. Tetapi karena di APBD itu KPA menjalankan tugas PPK. Nah, ini bagi kepala puskesmas saya melihatnya bebannya berat. Ya, kalau Pak Mukhlis tadi mengatakan KPA itu kabit, mungkin teknis. Wah, kalau di puskesmas nggak sekedar itu. Jadi kepala puskesmas itu ya manajer, ya, ya. Nah, maka kalau tidak memahami PBJ, ini nanti hanya akan menjadi tukang stempel saja, kasihan. Ya, harus paham. Walaupun nanti akan dibantu dengan PPTK, harus akan dibantu dengan tim teknis, oke lah. Tapi secara umum saya memandang kepala puskesmas itu perlu ya, memahami. Karena beliau nanti akan bertanggung jawab pada level anggarannya. Nah, kemudian ini yang memang belum ada, ya. Tapi saya mencoba untuk membuka pola pikir kita ke depan, bagaimana kalau membentuk unit pengadaan yang terpusat di Dinas Kesehatan. Ini bersifat konsolidatif, ya. Jadi bagaimana pengadaan obat itu dikonsolidasi, ya, karena semua puskesmas obatnya relatif sama, ya. Kalau paracetamol, ya 500 mili atau apapun ya, itu relatif bisa dikonsolidasikan di level dinas kesehatan. Nah, kadang yang berat memang dinas kesehatan yang agak nolak ini. Aduh, ini kan pekerjaan puskesmas, ngapain saya tarik ke sini? Tapi bagi saya untuk mengurangi beban teman-teman yang ada di puskesmas biar lebih fokus di pelayanan, dinas kesehatan perlu deh rasanya membantu ya. Membantu bagaimana membentuk sebuah, ya tidak harus unit, tapi paling tidak konsolidasi ini diprakarsai di level dinas kesehatan. Oke, yang ketiga membangun database referensi harga lokal yang terintegrasi. Jadi mungkin karena tingkat kondisi PBJ itu di Jawa, mungkin di kepulauan itu berbeda, maka paling tidak di level kabupaten itu ada database referensi lah. Jadi teman-teman puskesmas nanti tidak harus satu persatu mencari sendiri, tapi bisa menginduk ke sana. Jadi paling tidak ini mengurangi beban pekerjaan teman-teman puskesmas. Berikutnya, mengubah paradigma dari post audit menjadi audit preventif berbasis risiko. Nah, ini minta dibantu oleh Pak Mukhlis ini ya. Jadi, kalau teman-teman puskesmas ini jangan ragu-ragu untuk minta tolong ke inspektorat. Ya, kalau memang
pengen dinilai apakah selama ini misalkan PBJ saya itu sudah on the track atau tidak. Kalau tidak yang mana? Nah, jangan nunggu selesai baru diaudit. Ya. Nah, kemudian kalau ini agak-agak sulit ya berinvestasi pada pengembangan sistem logistik kesehatan yang menghubungkan seluruh puskesmas di daerah. Tapi paling tidak ini bisa diinisiasi ya dengan melakukan konsolidasi di level dinas. Nah, dinas memang harus mau mengeluarkan energi ini, tapi yang saya suka dari sini adalah nanti teman-teman puskesmas itu bisa teringankan bebannya. Nah, karena di backup langsung, bahkan di apa ya, diinisiasi oleh dinas kesehatan. Nah, ini wacana-wacana yang mungkin perlu disampaikan ke pemerintah daerah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membahas yang kedua adalah kerjasama operasional di puskesmas. Ya, karena memang banyak, walaupun tidak semua puskesmas itu ada KSU, tapi saya menyadari banyak banget puskesmas yang melaksanakan KSO. Mengapa ada KSO ya? Karena dengan KSO itu kita menjadi meminimalisir investasi di awal, tetapi layanan terpenuhi. Nah, ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, saya menemui banyak banyak sekali fakta bahwasanya KSO itu disamakan dengan pengadaan barang jasa. Apa ini? Saya pembelian reagen, misalkan begitu. Dengan cara apa? Dengan cara KSO. KSO. Emang gimana bentuknya? Ada MOU, Pak. Saya dengan supplier ini melakukan MOU, dia mengirim barang ke kita sesuai dengan kebutuhan, harganya kita sepakati, nanti kita bayar sesuai dengan barang yang datang. Diikat dengan MOU. Oke, sananya memang ada di dalam pengadaan barang jasa itu istilah MOU. Nah, ini ya, baru teman-teman ini agak bingung ini. Ada nggak ya? Nah, karena ketidaktahuan saja. Biasanya gini, Pak. Nah, biasanya kan. Nah, jadi mereka mengapa membeli ke salah satu vendor tertentu? Karena vendor itu meminjami alatnya. Sehingga reagennya membelinya ke sana. Lumayan, Pak. Daripada beli sendiri kita kan nggak punya duit. Dropping dari dinas juga nggak ada. Nah, kita padahal butuh pemeriksaan ini, itu dan sebagainya. Nah, kemudian ada orang yang datang, udah Pak, saya pinjemin alat, tapi nanti belanjanya ke tempat saya. Misalkan seperti itu. Nah, akibatnya dia melakukan proses PBJ. Proses PBJ yang diikat dengan MOU, bentuknya kerjasama operasional. Terus dulu cara milihnya gimana? Ya, pokoknya dia datang kita sepakat. Emang ada metode pemilihan penyedia dengan cara seperti itu? Kalau ada sih nggak apa-apa. Ya, misalkan anggarannya bloat. Kemudian ada metode pemilihan penyedia dengan cara seperti itu. Boleh-boleh saja. Nah, cilakannya kan nggak ada. Metode pemilihan penyedianya sama di peraturan kepala daerahnya itu. Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, tender seleksi. Nggak ada dengan cara begitu. Nah, makanya itu ada perbedaan yang mendasar sebenarnya antara PBJ dengan KSO ini. Ya, silakan nanti teman-teman melihat, menilai sendiri di tempat masing-masing. Kalau PBJ itu tujuannya memang untuk mendapatkan barang atau jasa. Artinya menjadi milik kita, barang atau jasa yang kita tuju. Tetapi kalau KSO itu tujuannya adalah menghasilkan layanan, di mana layanan itu dilakukan dengan cara menggunakan manajemen secara bersama-sama. Jadi outputnya itu adalah layanan. Kalau PBC outputnya adalah barang atau jasa. Meskipun outcome-nya nanti juga digunakan untuk layanan, ya, tapi itu kan outcome, bukan output. Kemudian hubungan hukumnya. Kalau PBC itu pembeli versus penyedia. Kalau barang itu sudah dibeli, sudah diserahkan, putus selesai. Ya, kecuali garansi, misalkan garansi kan oleh produsen bukan oleh penjualnya.
Nah, tetapi kalau KSO selama barang itu dimanfaatkan, selama layanan itu ada, ya itu tetap bermitra ya antara kita sebagai institusi dan mereka sebagai mitra, bukan penyedia. Nah, kemudian di PBC itu ada pembayaran dengan harga tertentu sebagaimana yang sudah disepakati. Harga atas barang atau jasanya. Tetapi kalau KSO itu tidak pembayaran. Ya, KSO itu kita menggunakan manajemen bersama-sama untuk mengelola hasilnya nanti seperti apa. Contoh kasus kalau misalkan ada alat lab, reagennya beli ke dia, menghitungnya itu sebenarnya bukan pembelian. Menghitungnya itu adalah unit cost dari pelayanan. Misalkan pemeriksaan darah, unit cost-nya berapa ini? Misalkan 70.000, terdiri dari 30.000 reagennya, 30.000 alatnya, misalkan begitu. Kemudian dijual ke BPJS nilainya 150.000. Berarti kan masih untung 80.000. Lah 80.000 itu gimana? Mau dibagi seperti apa? Maksudnya kan begitu. Nah, 50-50 atau ke penyedianya 20, ke puskesmasnya sekian, ya silahkan. Jadi substansi pemikirannya adalah bagi hasil. Nah, kemudian risiko usaha. Ya, kalau di PBJ, ya kalau barang sudah menjadi milik kita, ya risiko ya tanggung kita kalau sudah dilakukan serah terima kan. Tapi kalau di KSO, ya risiko-risiko yang terjadi ditanggung bersama. Bisa jadi ditanggung oleh mitra keseluruhannya, bisa jadi. Ya. Nah, objeknya adalah barang jasa, bisa fisik, bisa non fisik. Kemudian kalau KSO itu kegiatan operasional layanan. Jadi tidak bisa dicampur adukkan antara KSO dengan PBJ. Nah, ini mohon maaf, mohon izin, banyak masih mencampurkan ya antara PBJ dengan KSO. PBJ itu mekanisme belanja pemerintah, kalau KSO itu adalah skema kerjasama. Oke, nah aturannya juga beda. Aturannya tunduk di Perpres, kalau KSO di Permendagri 79. Jangan di Permendagri yang lain, nanti salah lagi ya. Nah, KSO ini berfokus kepada pengembangan layanan tanpa kita harus mengeluarkan modal. Itu enaknya, ya. Jadi kalau di PBJ kita itu punya RBA, punya DPA, itu kan nilai rupiah yang akan kita belanjakan. Kalau di KSO seharusnya tidak, ya. KSO itu bagaimana layanan ada dan kita dapat duit, mestinya begitu. Walaupun karena seluruh pendapatan layanan itu masuk ke kas kita, kemudian dari kas kita itu mestinya ada haknya dari mitra. Nah, itu kita berikan. Nah, bentuknya kadang dalam bentuk pembelian, sehingga disitulah muncul pengadaan barang jasanya. Tadi contohnya membeli reagen. Kan alatnya nggak kita beli, alatnya tetap milik dia. Nah, disitulah kalau saya menyarankan menggunakan istilah pengadaan barang jasa akibat KSO. Nah, dalam konteks BLUD itu kita masukkan di dalam pengadaan barang jasa khusus yang memang di dalam pengadaan barang jasa khusus itu salah satunya adalah pengadaan barang jasa akibat KSO. Kenapa khusus? Karena kita sudah terikat nanti harus belinya ke dia. Ya tidak bisa di tender, tidak bisa di kadang tidak bisa dikatalogkan. Karena mengapa tidak bisa dikatalogkan? Nah, kalau mini kompetisi jelas dia kalah dong, karena dia harus menaruh barangnya di tempat kita, nilainya berapa investasinya. Kalau mau dinego, harganya ya belum tentu yang paling murah kalau dibandingkan. Kenapa? Karena memang ada faktor lain. Dia sudah berinvestasi alat. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam klausul pengadaan khusus di BRUD. Nah, apa tadi istilahnya? Pengadaan barang jasa akibat KSO karena sudah terikat dengan perjanjian KSO di mana mungkin salah satu klausul dalam KSO itu adalah kita wajib untuk membeli. Nah, wajib untuk membeli barang dari dia. Boleh, ya sangat boleh kalau diatur. Masalahnya kalau tidak diatur.
ya. Ini contoh-contoh untuk level puskesmas ya, mungkin alat lab yang paling banyak ya. Alat lab, kemudian mitra itu menyediakan reagen atau kita membeli reagen, oke lah, silahkan ya. Jadi ada opsi-opsi ya. Opsi yang pertama misalkan mitra itu menaruh alatnya di puskesmas, puskesmas membeli reagen ke dia. Oke. Opsi yang kedua, mitra itu menaruh alat dan menyediakan reagen. Kita membayar atas layanannya. Jadi setiap kali pemeriksaan kita membayar sekian. Nah, tadi saya contohkan ya, misalkan pemeriksaan darah lengkap. Kalau dihitung itu bisa menghasilkan harga ke pasien misalkan 150.000 yang dibayarkan ke mitra atas alat dan reagennya misalkan 120.000. Misalkan, berarti kan puskesmas mendapatkan pemasukan 30.000 per pemeriksaan. Nah, jadi kita tidak ada lagi pembelian. Nah, berarti nanti kita dimasukkan ke jasa lainnya. Kalau misalkan masuk di dalam konteks PBJ dan sebagainya. Silahkan nanti di. Nah, Bapak Ibu ini ya, kalau menggunakan KSO yang pertama tidak butuh belanja modal. Kenapa? Karena yang ngemodalin adalah mitranya. Nah, kemudian resiko itu tentunya tidak di kita. Nah, kalau tidak jalan, misalkan KSO-nya layanannya ya, resiko ada di mitra. Nah, dan ini mempercepat ekspansi layanan kita. Layanan akan semakin bertambah tanpa kita perlu mengeluarkan duit. Ya, tentunya kita harus menyediakan sumber daya manusianya, tempatnya, manajemen pasiennya, pendapatan, dan seterusnya. Nah, tetapi kalau ini kita masukkan di dalam PBJ, nah ini akan menjadi temuan yang salah. KSO disamarkan sebagai PBJ untuk menghindari tender. Ya, saya tidak menuduh, tapi kemungkinan ke sana ada. Tapi kalau saya melihat karena ketidaktahuan, ya, ada juga bagi hasil yang tidak proporsional. Nah, ini yang menjadi bahaya juga ya. Kadang konflik kepentingan. Mohon maaf sekali, kadang ada alatnya dari saya, padahal saya orang puskesmas sendiri, misalkan begitu. Nah, ini harusnya dihindari ya. Potensi temuan audit tanpa studi kelayakan ya, karena mohon izin teman-teman puskesmas kebiasaan adalah layanan. Jadi kalau misalkan harus membuat studi kelayakan dan sebagainya, rasanya agak berat begitu. Nah, ini memang yang sering terjadi seperti itu. Yang kedua, selain KSO itu ada konsinyasi ya. Jadi, tapi ini jarang konsinyasi ini. Konsinyasi itu mekanisme nitip ya. Nitip barang, entah itu biasanya alat kesehatan tertentu atau obat tertentu ya, yang itu baru dilakukan pembayaran setelah barang itu terpakai. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ini terjadi ya. Ya, seperti di warung lah, ada yang nitip jajan begitu, kue-kue. Nanti kalau ada yang beli dihitung sehari ini laku berapa, itu yang kita bayarkan ke produsennya. Kalau enggak dibawa pulang diganti misalkan begitu. Mirip-mirip seperti itu. Nah, tapi bagi saya itu lebih tepat di KSO-kan juga. Cuman modelnya saja yang konsinyasi. Nah, yang menurut saya harus disiapkan dalam konteks KSO itu adalah kita punya regulasinya dulu. Jadi ini kerjasama dengan pihak lain di dalam istilahnya Permendagri 79 itu adalah kerjasama dengan pihak lain. Ya, itu ada KSO, ada pemanfaatan aset. Nah, itu harus ada peraturan kepala daerahnya dulu. Nah, sehingga kita ada regulasi yang memayungi para pelaku. Yang kedua, jangan lupa kewajaran nilai ekonominya. Ya, makanya tadi ada studi kelayakan dan sebagainya untuk membackup bagaimana agar tidak terjadi kemahalan harga yang berujung pada temuan kerugian daerah, seolah kita membayar lebih mahal. Karena ini pernah terjadi di salah satu rumah sakit di provinsi paling barat di Indonesia. Ini masuk ke ranah hukum ya KSO ini. Karena temuannya dinilai terlalu mahal.
dan si pihak lembaga pemerintah itu tidak bisa membuktikan bagaimana kronologi menghitung harganya. Nah, ini yang patut kita hindari, ya. Oke, eh, ini beberapa risiko-risiko yang mungkin terjadi, ya. Tapi saya ingin menekankan, jadi teman-teman jangan sampai ya menjadikan KSO itu sebagai jalan pintas PBJ untuk menghindari sesuatu yang seharusnya dikelola, dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan PBJ. Kalau KSO ya KSO, PBJ ya PBJ, ya. Kemudian konsinyasi kadang tidak didukung dengan eh, administrasi yang cukup. Ya, karena saya memahami di puskesmas kebutuhannya apa ya bersifat praktis begitu. Nah, kemudian kebetulan ada yang bersedia, oke, dan sebagainya, sehingga dari sisi administratif kadang kurang kuat. Ya, kemudian menghitung nilai rupiahnya kadang juga kurang didukung dengan data yang kuat sehingga bisa jadi itu akan menimbulkan kemahalan tanpa studi kelayakan. Nah, ini feasibility study ini yang saya kadang tidak banyak melihat, ya. Yang penting ada KSO, apalagi ini sudah tahun-tahun seperti ini Pak dan sebagainya. Nah, repotnya tahun-tahun seperti ini tidak ada evaluasi. Ya, karena puskesmas sudah nyaman-nyaman saja, pelayanan bisa dilaksanakan, ibaratnya begitu, sehingga seolah-olah sudah benar, padahal kebenarannya masih dipertanyakan. Eh, Mungkin itu Bapak Ibu ya, sebagai oh ya ini. Jadi salah satu klausul yang pernah real terjadi, peristiwa KSO itu APH waktu itu menyalah-nyalahkan pihak instansi pemerintah tidak menyusun HPS. Ya, jadi kalau di dalam KSO itu tidak mengenal istilah HPS, ya. Tapi bagaimana kita menganalisa dari sisi permodalan, dari sisi pendapatan, dari sisi IRR-nya seperti apa, layak atau tidak, kalau layak BEP-nya berapa tahun dan sebagainya. Nah, itu nanti yang akan mendukung harga ketika kita diaudit seberapa harga kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir itu Pak Alim ya diskusi kita. Jadi mungkin dari Bapak Ibu semua saya minta ada diskusi yang banyak begitu terkait dengan pengadaan barang jasa di Puskesmas. Saya memang sengaja membuka peluang untuk banyak diskusi di sini. Mungkin paparannya sampai di sini dulu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak narasumber, Pak Saiful Jiri atas pemaparannya luar biasa nih, komprehensif dan sangat jelas dan komplit nih penjelasannya. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu peserta webinar yang memiliki pertanyaan, kami silakan untuk menekan tombol raise hand. Menarik nih, kebetulan kan banyak juga nih sepertinya tadi peserta webinar ini yang dari Puskesmas. Silakan Bapak Ibu langsung saja di uh, klik tombol raise hand. Izin Pak, sebelum uh, mungkin masih malu-malu mungkin. Oh, aduh, ada ini dari Bu Meli Triana Siska. Silakan Bu. Jangan lupa Bu Hmm, diperkenalkan dari OPD mana, dari instansi mana. Silakan Bu. izin, izin Pak, saya dari Puskesmas Kuningan, Jawa Barat, Pak. Izin bertanya, langsung saja ya, Pak ya. Ya, Eh, silakan Bu. Tentang permasalahan yang tadi Bapak sebutkan, mungkin Bapak kalau di Dinas Kesehatan lebih mendalami ya, Pak ya, tentang obat-obatan yang kami di Puskesmas kami itu Ponedba. Jadi ada persalinan, di situ ada obat yang tidak masuk formularium, Pak. Nah, itu kadang-kadang kita masih untuk pengadaannya contoh satu obat aja, misoprostol. Nah, itu kadang kita pengadaannya seperti apa dan amannya seperti apa, Pak? Karena apa yang kita siapkan apa Suaranya hilang, Pak Alim? Ya, sepertinya di saya juga Pak. Ini jarinya. Tapi tadi eh,
sepertinya terkait pengadaan obat, Pak Saifuddin Zuhri. Izin, Pengadaan obat itu, Pak, masih kedengar, Pak? Oh oh iya ya, Bu, harus silakan Bu. silakan Bu, Ah, lanjut Bu. saya mesti mendekat. Izin, jadi di formularium obat yang Wow, hilang malah. Malah terpental. Kayaknya Iya. terpental. Izin, mungkin tadi pertanyaannya Pak Saifuddin tadi terkait pengadaan obat. Seperti apa sih amannya dan prosedur yang dilakukan seperti apa? Karena kan eh, pengadaan obat ini kan dia per item ya Pak. Misalnya paracetamol ada 500 miligram, ada paracetamol cair, setahu saya ada yang tablet. Prosedur pengadaannya seperti apa sih yang harusnya yang sesuai aturan dan amannya seperti apa sih? Mungkin Oke. karena belum jelas tadi Pak untuk yang Oh dose ini Bu seperti Meli apa? masuk lagi. Oh masuk lagi. Oh ya silakan Bu. Kalau agak ini Eh, jaringan Bu dinonaktifkan aja masih kamera. perlu di unmute Bu, masih belum kedengaran. oh, Ah ya. udah, Pak. Oke Jadi Oh ya oke. silakan Bu. di formularium nasional itu barang tersebut tidak tercantum, Pak. Jadi apakah kami apa saja yang mesti disiapkan untuk pembelian obat tersebut karena itu emergensi obatnya untuk penanganan kasus kegawat daruratan. Itu yang pertama, Pak. Yang keduanya tadi saya lihat ada paparan APBD wajib RUP ya, Pak ya. Nah, Oke. yang saya pertanyakan ini di BLUD, Pak. Di BLUD itu ada beberapa anggaran yang memang kan ada yang dari Kemenkes juga kita BOK ya, dan anggaran pendapatan BLUD. Nah, apakah RUP itu sama dengan semua pendapatan pagu yang kita wajib untuk di apa ditayangkan atau tidak, Pak? Itu mungkin Pak untuk sementara. Terima kasih. Oke. Baik. Pak Alim? Ya, clear ya Pak pertanyaannya atau harus diulang lagi Pak atau gimana Pak? Udah. Oh ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Meli dari Puskesmas Kuningan ya. Ini memang dilema ya. Di Fornas tidak ada, tetapi di Puskesmas dibutuhkan. Nah, saya mengacu kepada kebutuhan. Kalau memang itu nyata-nyata kebutuhan dari sudut pandang Puskesmas ya, silahkan itu diformulasikan di dalam formularium di level puskesmas atau di level dinas. Ya, kalau misalkan puskesmas terlalu kecil, minta tolong itu disahkan sebagai formularium untuk puskesmas atau untuk level dinas. Itu yang pertama. Sehingga kita punya pijakan nanti ya. Sehingga di situ kan akan muncul, Bu, akan ditelaah bareng-bareng apakah itu memang benar-benar kebutuhan. Nah, kalau memang kebutuhan ya ditulis saja sebagai sebuah kebutuhan dan itu harus disediakan karena itu adalah kebutuhan layanan. Kalau tidak disediakan ya hilangkan saja layanan kan begitu. Jadi kalau nanya ke dinas kesehatan, ini butuh ibaratnya obat X. Nah, dinas memandang, oh tidak penting. Ya sudah, tidak usah ada layanan yang terkait dengan obat kan begitu. Karena memang dinas menggariskan tidak perlu layanan. Nah, bagaimana kita meyakinkan bahwasanya memang itu dibutuhkan, sehingga itu menjadi formularium di tempat layanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, obat ini tersedia di katalog apa tidak? Ya, kalau tersedia di katalog, di Perpres 46 itu, pengadaan dengan e-processing menjadi wajib. Nah, jadi optimalkan bagi saya walaupun anggaran blut, optimalkan menggunakan e-purchasing. Ya. E-purchasing itu tidak wajib dalam hal yang pertama penyediaannya memang tidak mampu. Wah saya kalau mohon maaf ya Bu, kalau cuman membeli sekian harus ngirim ke Kuningan, saya tidak sanggup. Misalkan begitu. Nah, itu sudah menjadi justifikasi Anda boleh tidak e-purchasing. Wah, kalau pembeliannya harus dikirim dalam 2 minggu ini saya tidak sanggup. Nah, itu dari sisi waktu. Oh, kalau pengadaannya relatif kecil saya tidak sanggup dari sisi volume. Apapun ya, kalau penyediaan tidak sanggup, itu kita menjustifikasi boleh tidak e-purchasing. Atau yang kedua dipandang tidak efisien, tidak efektif. Wah,
purchasing mahal banget setelah ditambah ongkirnya. Nah, ini ada penyedia di sekitar sini yang jauh lebih murah dengan apple to apple ya, artinya barangnya sama persis. Jangan dibandingkan dengan Shopee dan Bukalapak ya. Nanti itu tidak selevel ya. Nah, kalau memang seperti itu silahkan menggunakan metode yang lain. Metode yang lain ya saya tidak bisa menjelaskan apa karena sesuai dengan nilainya. Kalau pengadaan langsung sampai dengan sekian, kalau nilainya besar harus tender dan sebagainya. Silahkan Bu, prosedurnya diawali dari identifikasi kebutuhan dan itu jelas-jelas dibutuhkan, di backup dengan SK tentang formularium, baru nanti prosesnya menggunakan e-purchasing. Kalau memang tidak wajib purchasing karena dua hal tadi, salah satunya itu silahkan menggunakan metode yang lain. Oke, yang kedua RUP. Ya, namanya aja rencana umum pengadaan. Kalau Ibu punya anggaran misalkan di puskesmas itu nilai 5 miliar gitu ya. 5 miliar itu apakah semuanya untuk pengadaan barang jasa? Oh tidak, sebagian untuk honor kader, misalkan begitu. Untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Ya, kalau memang bukan PBJ ya jangan di RUP-kan. Tapi yang wajib di RUP-kan itu adalah yang menurut Ibu itu adalah masuk kategori pengadaan barang dan jasa. Karena pengadaan barang jasa itu harus dimulai dari perencanaan, di mana ujung perencanaan itu adalah sirup. Nah, ini termasuk anggaran yang bersumber dari BLUD, tetap harus di RUP kan ya, berdasarkan peraturan KPP nomor 5 tahun 2021. Bu Meli mungkin bisa diklarifikasi apa yang saya sampaikan? Bu Meli silakan, apakah ada Bisa. tambahan? Sudah Pak, makasih. Oke, terima Oke, kasih Bu baik. Meli. Terima kasih ya, Bu Meli. Terima kasih juga Pak Ya. Saifuddin Zuri sudah menjawab nih. Izin Bapak Ibu bagi yang masih memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman atau mau sharing permasalahan, kami persilakan untuk menekan tombol raise hand. Oke, izin Pak Saifuddin ini saya baca di kolom chat dulu kayaknya nih Pak, karena Oke, sepertinya oke. sembari menunggu nih. Sebenarnya sudah panjang juga nih diskusinya Pak, tapi saya bacakan aja ya Pak. Dari Parit, pengadaan obat dan BMPH, apa bisa lagi ke prinsipal? Sehingga bisa negosiasi langsung, apa tetap mini kompetensi di versi 6? Terkait Mikom kayaknya nih Pak, mini kompetensi. Apakah obat itu wajib kita mini kompetensi atau masih bisa nego Pak? Oke, ya terima kasih dari Bapak Ibu Rit ya. Apapun pengadaannya, kalau menurut Perpres ya itu wajib purchasing kalau ada di katalog. Kecuali dua hal tadi, penyedia tidak mampu, ya apapun mampu kualitas, kuantitas dan sebagainya dan dipandang tidak efisien, efektif, silakan menggunakan metode yang lain. Apakah boleh ke prinsipal? Nah, justru di dalam pengadaan barang jasa itu kita didorong untuk memperpendek rantai pasoknya, ya, rantai pasoknya. Apakah prinsipal itu boleh atau tidak? Bukan masalah boleh dan tidak prinsipalnya, tetapi apakah prinsipal itu mempunyai kualifikasi sebagai penyedia? Ya, karena memang ada perusahaan itu yang fokus produksi saja. Saya tidak jualan, saya hanya produksi. Ya, contohnya misalkan PT Toyota Indonesia. Dia fokus membuat mobil. Penjualannya diserahkan ke Auto 2000. Jadi kalau beli langsung ke Toyota, enggak Pak. Saya enggak jualan ke Anda, saya jualannya lewat Auto 2000. Misalkan begitu. Itu ada. Tetapi ada juga produsen yang sekaligus mempunyai kualifikasi sebagai penyedia. Jadi dia punya izin usaha untuk sebagai penyedia, ya, NIB-nya itu sebagai distributor, sebagai penjual. Kemudian dia juga mempunyai izin sebagai pedagang besar farmasi, PBF. Bukan hanya izin industri farmasi. Nah, yang penting di sana.
Asalkan dia memenuhi kualifikasi perizinan, maka disarankan justru kita itu membeli ke rantai pasok terpendek untuk memperkecil, meminimalisir harga. Nah, jadi jawaban saya seperti itu. Silahkan untuk dilihat ya. Kalau di mini kompetisi atau di katalog versi 6 ada wajib. Tapi kalau dipandang harganya terlalu mahal, tidak efektif dan tidak efisien kan? Oh, ternyata dibeli langsung di luar jauh lebih murah. Secara teori itu tidak terjadi secara teori. Kenapa? Karena di syarat dan ketentuan katalog versi 6 itu tertulis penyedia itu sudah berjanji tidak akan menjual barang sejenis di luar lebih murah untuk waktu, volume, lokasi yang sama. Tapi kenyataannya saya tidak menutup mata ya. Kalau obat itu memang bisa jadi membeli di luar itu harganya mungkin sama dengan katalog, tetapi barangnya ada. Kalau membeli di katalog, disampaikan barangnya habis. Kenapa itu terjadi? Karena itu adalah permainan para detailer. Kalau membeli langsung di katalog, detailernya tidak dapat poin. Nah, sehingga dikatakan stoknya habis. Tapi kalau membeli di luar katalog, ya detailernya kan dapat poin. Nah, itu kenyataan sih, saya tidak nutup-nutupin. Jadi dari konteks aturan silakan dilihat ya. Dalam konteks aturan kalau misalkan lewat katalog penyedia menyatakan stok habis, ya sudah, ini menjadi justifikasi kita menggunakan metode selain purchasing. Mungkin begitu Pak Alim. Baik Pak Saifuddin, izin Pak, saya sembari ini tadi Pak, mau nyambung dulu jawab yang terkait pertanyaan yang tadi Pak. Kan tadi intinya ternyata berarti kita harus melihat dua kriteria penyedia tidak mampu tadi ya Pak, baik dari segi waktu, biaya, lokasi, spesifikasi teknis, volume, dan kedua efisien atau efektif. Berarti Pak, misalnya kayak kami nih Pak, saya langsung aja Pak, di Kabupaten Wakatobi kan kami kepulauan nih Pak, terpisahkan oleh lautan Pak, pulau-pulaunya ini. Jadi kan kondisi atau yang terjadi biasanya Pak, di daerah-daerah yang agak jauh dengan ibu kota itu Pak. Biasanya ini untuk pemilihan obat kalau mau purchasing agak lama Pak. Apakah ini masih berarti masuk kriteria yang pertama ya Pak? Artinya untuk Bet- penyedia tidak mampu. Saya, Betul. baik. Jadi begini Pak, kita itu membeli itu kan berbatas waktu. Iya. Jadi saya butuhnya kalau sekarang misalkan kita beli bulan Maret, saya akhir Maret sudah harus terkirim. Nah, penyedianya bilang dari Jakarta lagi, wah, enggak mampu Pak kalau di kepulauan. Ya sudah, dengan kita mendapatkan jawaban tidak mampu, ini menjadi menjustifikasi kita untuk menggunakan metode selain purchasing. Ah, Gitu. Oke, baik Pak. Kasih nih Pak Saifuddin atas pencerahannya. Izin Pak, Oke. saya lanjut lagi Pak nih. Saya bacakan pertanyaan di kolom chat nih Pak. Ada dari Bu Vera ya kayaknya. Terkait KSO alat yang reagennya akhirnya beli di pemilik alat dan reagen tayang di e-katalog. Pengadaannya apakah bisa dengan e-katalog? Karena kan prosesnya tidak membandingkan dengan harga barang sejenis. Oke. Jadi begini, kalau kasusnya seperti itu ya, dibilangnya KSO, tapi belinya lewat katalog. Ya, dalam konteks katalog, katalog ini hmm, pemilihan metodenya berarti terlepas dari KSO dong. Ya, kecuali begini, di dalam KSO, mohon izin ya, pemilihan mitranya saya anggap sudah benar lah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Taruhlah prosedurnya sudah sesuai. Sehingga menghasilkan mitra terpilih yang juga sesuai. Nah, ketika di dalam klausul kontrak KSO itu berbunyi begini, bahwasanya pihak pertama, misalkan pihak puskesmas, dalam hal ini bersedia untuk melakukan pembelian reagen untuk kebutuhan KSO itu kepada penyedia X
melalui katalog. Nah, itu sudah cukup menjadi justifikasi bahwasanya kita terikat untuk membeli kepada penyedia X. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau misalkan diaudit, mengapa tidak melakukan perbandingan di dalam nego, jangan di mini kompetisi. Kalau mini kompetisi ya nggak bisa menang dong. Nah, di nego, karena kita sudah memilih dia, itu justifikasinya mengapa Anda memilih penyedia X? Karena kami sudah terikat dengan kontrak kerjasama, perjanjian KSO. Nah, jadi ini tetap saya sampaikan, pengadaan barang jasa ini adalah akibat dari KSO, bukan PBJ yang berdiri sendiri. Nah, itu yang harus kita pegang kuat, ya. Nanti kalau diaudit, mana buktinya? PBJ katalog purchasing Anda kok akibat dari KSO. Ini Pak perjanjiannya. Oke, nanti auditor akan nanya lagi, mengapa mitranya kok si itu? Ini Pak prosesnya. Saya sudah memilih dengan cara beauty contest misalkan. Dan yang menjadi pemenangnya adalah dia. Saya memilih karena faktor proposal dan sudah kita bahas oleh tim. Nah, proposal dia yang paling menguntungkan membuat puskesmas misalkan begitu. Itu hal yang berbeda dengan BPJ ya. Ya, jadi yang diaudit adalah KSO-nya. Tapi dalam konteks KSO, kalau memang disepakati ya bahwasanya akibat dari KSO ini Anda harus membeli lewat purchasing ya, boleh-boleh saja. Ya, jadi ini bukan purchasing berdiri sendiri, tetapi balik lagi kepada peraturan tentang PBJ khusus tadi, bahwasanya ini masuk klausul pengadaan barang jasa akibat dari KSO. Akibat dari KSO boleh menggunakan purchasing, boleh penunjukan langsung, misalkan begitu. Boleh dengan cara khusus, silahkan diatur di sana ya, mekanismenya. Mungkin seperti itu. Bisa diklarifikasi Bu siapa tadi ya yang Ibu menulis? Vera, ya, Bu silakan Vera. Bu Vera Oke. kalau mau klarifikasi. Ah, Oke, kalau tidak ada, oh ini ada udah yang raise katanya hand? terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, izin Pak Saifuddin, kebetulan udah ada lagi nih yang dua orang yang raise hand nih. Ada Pak Oke. Sarip Tahudu nih. Silakan Pak di unmute dan jangan lupa Pak diperkenalkan namanya dari instansi mana Pak. Silakan Pak. Baik, Pak. Kedengaran suaranya, Pak ya? Pak Ya, Kedengaran Pak. siap. Moderator. Baik. Jelas Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Syarif Taudu dari UKPBJ Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Ini saya mau bertanya terkait dengan permasalahan yang real yang saya hadapi sebagai pejabat pengadaan di salah satu puskesmas. Saya baru pernah menjadi pejabat ditunjuk sebagai pejabat pengadaan di salah satu puskesmas di daerah kami, di mana penganggaran untuk pembelian obatnya itu eh, dia di dalam satu ini Pak, maksudnya dalam satu belanja ada total itu sekitar 1 miliar misalnya contoh. Oke. Nah, setelah penginputan RUP itu PPK-nya membuat metode pemilihan itu e-purchasing. Tetapi dalam pelaksanaannya itu terdapat dua metode, metode e-purchasing sama pengadaan langsung. Dan tidak ada, maksudnya pada saat pengemputan anggarannya itu dia tidak terinci, dia hanya global saja itu, Pak. Dan sudah menjalani hal ini sudah beberapa tahun terakhir. Nah, pada saat saya masuk menjadi pejabat pengadaan, saya lihat kok beda. Nah, nah, tahun-tahun sebelumnya itu pertanggungjawaban mereka itu belanjanya itu berincian, Pak. Jadi dia tidak tercover secara rinci pada saat pengemputan anggarannya, tetapi pada saat pelaksanaannya itu baru terinci sesuai dengan kebutuhan obat dari masing-masing penyedianya gitu, Pak. Nah, saya mau minta masukan dari Bapak sebagai pejabat pengadaan, langkah apa yang harus saya lakukan, Pak, terkait hal demikian? Sumber anggarannya dari Blut atau APBD, Pak? APBD, Pak. APBD ya. Oke. Mohon izin Pak Alim ya, saya jawab langsung. Ya, Pak silakan Pak. Syarif Tahudu ya. Jadi kalau kita Baik. menggunakan anggaran APBD,
Tidak boleh RUP-nya bentuknya gelondongan kayak blood, ya harus terinci ya. Di dalam RUP-nya PPK membuat pemaketan ya sebagaimana APBD yang lain, sebagaimana SKPD yang lain. Kalau memang ada e-purchasing ya dibagi, yang di-purchasing-kan berapa, yang di PL-kan berapa. Kan begitu. Jadi e-purchasing pun nanti kenyataannya kan ada beberapa paket. Ya, tapi pemaketan yang PL itu sendiri seharusnya sudah disadari. Kalau memang diperlukan ya RUP-nya yang harus dirubah karena kondisinya misalkan tadinya direncanakan e-purchasing tidak bisa dilaksanakan, kemudian di PL-kan. Jadi kalau APBD jangan digelondongkan ya. Kalau Iya, Pak. Brut memang pernah digelondongkan, tapi itu memang nanti menimbulkan kesulitan juga di pencatatan ya. Iya, Di benar. rumah sakit kami itu memang masih gelondong, tapi dalam konteks pemaketan nanti juga di breakdown lagi karena memang dibutuhkan di dalam pencatatan paketnya itu harus detail sesuai dengan paketnya. Apalagi ini APBD, jangan Pak ya. Jadi sejak awal harus sudah jelas dulu. Kalau memang strategi lapangannya harus berubah, ya RUP-nya dilakukan perubahan. Mungkin begitu Pak Sarif. Iya, Pak. Memang penjelasan dari Bapak ini saya sudah pernah sampaikan ke mereka karena pada saat pengemputan kontrak tadi itu kan harus ada kan ada penilaian tujuan untuk pengisian kontrak itu kan ada penilaian dari penyedianya. Penilaian kinerja Saya ya. sudah jelaskan demikian. Tetapi alasan mereka itu dari awal penyusunan APBD itu mereka nggak bisa. Saya sudah bilang bahwa harus diklasifikasi kira-kira mana kebutuhan yang harus dibelanjakan lewat pengadaan langsung, mana e-processing. Tetapi jawaban mereka itu mereka tidak ada gambaran sama sekali. Pengadaan obat, contoh seperti apa namanya untuk e-purchasing ini, Pak. Ada yang dibelanjakan apa namanya dibelanjakan obat, misalnya ada beberapa contoh obat, 3 contoh misalnya nih. Pada saat barangnya datang itu cuman adanya 2 contoh dan saya memberikan penjelasan kalau memang seperti itu harusnya ada addendum kontrak. Nah, kenapa untuk pengadaan langsung? Pengadaan langsung ini alasan mereka itu alasan mereka itu adalah pada saat pergantian dokter. Di sini kan dokternya itu kan masih kontrak, belum ada dokter tetap. Jadi kalau misalnya sudah order obatnya lewat pengadaan langsung dan obatnya itu tidak akan terpakai karena dokter yang dikontrak ini dia datang dengan merekomendasi untuk obat dengan merek yang lain. Akhirnya obat yang sudah di di order yang awal tadi itu tidak terpakai. Jadi mereka tidak bisa mengklasifikasi bahwa untuk pengadaan obat-obat untuk dokter baru atau dokter lama itu yang jadi masalah, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, wah ini mitigasi risiko yang berbeda ini kayaknya ya. Iya. Saya mencoba untuk memahami kesulitannya ya. Tapi kalau boleh saya saran, bisa enggak ya dokter itu misalkan dikontrak di sana itu ya harus bersedia mengikuti obat yang sudah ada di formulariumnya. Kalau dokternya bawa obat sendiri, nanti dokter Mukhlis ke sana bawa obat sendiri dari Kediri, wah ya, ya repot ini. Ya. Tapi saya enggak paham karena kita sangat tergantung terhadap dokternya ya. Jadi Iya. kondisi kepulauan yang seperti apa mungkin saya kurang bisa memahami secara dalam. Cuman idealnya dokter ke sana itu ya harus nurut, harus ngikut dengan aturan sebelumnya. Nah, ini kayaknya kita yang harus ngikut dokternya karena kita merayu-rayu dokternya agar mau di sana. Lah, ini kan memang mitigasi tersendiri ya. Jadi, Iya, benar. kalau kondisi seperti itu di level dinas deh untuk menjelaskan, jangan diserahkan ke puskesmas karena ini Ya. terkait dengan kebijakan. Ya, jadi kalau seperti itu kita harus menghitung stok obat itu sesuai dengan lamanya dokter itu dikontrak. Ya kan? Iya. Kemungkinan dokter berubah, obat bisa berubah. Sehingga kita jangan beli dalam term yang lama panjang karena dokternya pun bisa berganti, obat bisa tidak dipakai. Nah, ini salah satu mitigasi risiko saya baru tahu. Jadi puskesmas harus menghitung dokter ini di sini berapa bulan. Misalkan 6 bulan, ya sudah kita stoknya itu 6 bulan plus
Misalkan 2 bulan saja, jadi 8 bulan. Karena bulan ke-9, ke-10, kalau dokternya beda, kita harus membuat formularium atau merencanakan obat baru sesuai dengan selera dokternya. Nah, ini berarti kan mitigasi risiko di perencanaan, Pak, kalau seperti ini. Tidak lagi di RUP itu berarti ya nanti kita hitung RUP-nya itu paketnya 8 bulan ditambah sisanya berapa. Kenapa kok begitu, Pak? Karena kami mitigasi risiko dokter. Nah, itu. Jadi kebutuhan PBJ-nya tidak hanya sebatas tahun anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh lamanya keberadaan si dokter. Mungkin itu Pak Sarif ya. Iya baik, iya memang Saya baru iya tahu. saya untuk mitigasi resiko ini untuk tahun depan saya sudah berikan masukan ke mereka. Apapun yang terjadi tetap harus dirinci agar pada saat pelaksananya tidak terjadi hal yang serupa seperti ini. Itu Pak. Baik Pak, terima kasih Terima atas masukannya Pak. Ya, ya, Baik, terima kasih Pak. Ini masukan juga buat saya. Jadi saran saya level dinas diajak ngomong-ngomong ya dengan bagian PPJ-nya agar bisa dirumuskan bersama strateginya kayak apa, termasuk Iya, iya. strategi menghadapi dokter yang berganti di tengah tahun. Baik, baik. Oke, Baik Pak, semangat terima selalu kasih Pak. Pak Sarif. Iya, iya Oke, terima kasih. Ya, Baik, Pak terima Alim. kasih Pak Sarif sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih juga Pak kepada Bapak narasumber kita nih, Pak Saifuddin Zuhri ini sudah memberikan wejangan-wejangan, tips dan trik ini untuk mengatasi masalah-masalah kita di dalam pengadaan barang jasa, khususnya di pengadaan barang jasa di Puskesmas. Izin Bapak, saat ini sudah ada Pak Sudirman nih dari Kabupaten Ketapang. Izin Pak Sudirman silakan di unmute. Sepertinya Bapak udah dikenalin, tapi alangkah lebih eloknya lagi kalau tetap diperkenalkan Pak nama dan instansinya Pak. Disilakan Pak. Makasih Pak Alim. Selamat sore Pak Saifuddin. Sore Selamat Pak sore Pak Muklis. Sudirman. Wah, Bapak ini terkenal banget ini kalau di Jakarta Nah, Jalan Sudirman. Pak Muklis dah angkat jempol tuh. Makasih Siap, Pak. Pak Firman. Ya Pak Saifuddin, izin mungkin dari tadi saya sih menyimak aja Pak, karena selalu ada dinamika ini. Mungkin izin, mudah-mudahan nanti Pak Saifuddin nyambung nih, atau mungkin juga barangkali terlibat gitu. Kami Izin Pak, Pak Sudirman memang sepertinya suaranya ya. kecil Pak. Di Pak Saifuddin kedengaran nggak Pak? Iya, sayup-sayup. Iya, agak kecil sih Pak suara Pak Makanya Sudirman. saya mendekatkan telinga ini. Gimana Pak Alim sekarang? Sekarang gini Pak, mantap nih Wih, Pak. mantap. Silakan Pak, dilanjut Pak. Ya, izin. Makasih Pak Saifuddin. Ya, Menyambung tadi Pak, mungkin saya melihat ini sekadar berbagi, berbagi. Mohon maaf juga kalau salah dikoreksi ya Pak Saifuddin. siap Saya melihat sama-sama Pak. karena juga saya lama juga di puskesmas kesehatan sama-sama kita nih Pak. Saya lihat sekarang ini mungkin memang harus langsung kita bagi dua Pak ya kalau puskesmas teman-teman ini ketika karena seperti yang Pak Saifuddin sampaikan tadi ada dua nih, jadi harus hati-hati memang. Ketika dia pendanaan APBD, maka suka tidak suka secara detail nanti soal metode pertimbangan tadi di pasal 50 Pak Saifuddin juga sudah sampaikan ya. Ayat 5 itu kan kalau dibaca kawan-kawan terus ke 5A, 5B, 5C-nya itu untuk APBD sudah clear. Kemudian belut juga seperti apa? Makanya mudah-mudahan teman-teman apa di puskesmas yang rata-rata saya rasa sekarang sudah hampir semuanya ya Pak Saipudin ya, belut ya Pak ya. Ya, ya. Mudah-mudahan sudah, apakah masih ada yang belut barangkali ya. Nah, jadi Mungkin di mungkin kita daerah-daerah yang alangkah baiknya, iya kita ya tanya dulu lanjut. PBJ belutnya yang diatur dengan peraturan kepala daerah, apakah sudah tersosialisasi dengan baik gitu ya Pak ya. Ya, ya. PBJ belutnya yang diatur dengan peraturan bupati atau peraturan wali kota itu mungkin fleksibilitas itu bisa diatur untuk memenuhi kebutuhan yang lebih agak kaku kalau dari sisi APBD. Pak Saipudin, pertanyaan saya mungkin mudah-mudahan nyambung Pak. Kami sekarang sedang ini mau merevisi PBJ-nya seiring dengan terbitnya Perpres 46. Juga mungkin kami mau kemarin masih agak tersendat di threshold Pak. Ambang batasnya, nilai ambang batasnya. Karena kami lihat kita harus memiliki justifikasi yang clear soal ini nih.
dari nilai berapa sampai nilai berapa, yang artinya bisa berbeda kita atur dari Perpres 46 untuk yang PBJ Blood-nya. Mohon informasi Pak Saifuddin, mungkin barangkali juga nyambung. Kalau di Tulungagung seperti apa Pak? Penentuan, karena di kami ini ada Labkesda, ada puskesmas, ada rumah sakit, yang notabene itu kita tidak mungkin seragamkan semua thresholdnya atau rentang nilai pengadaannya, yang bisa kita atur fleksibel sesuai dengan Permendagri 79. Barangkali Pak Saifuddin punya pengalaman Pak, untuk menetapkan perbub ini nih seperti apa kira-kira, karena kami sedang akan membahas perbub ini, dan krusialnya saya lihat kalau hal-hal lain ketika ada kesulitan seperti SDM ada yang dimudahkan untuk persyaratannya, tapi kalau di Ketapang rata-rata mereka sudah kursus level 1 untuk di puskesmasnya Pak, kita Wah, kita luar himbau biasa. memang kemarin, jadi sudah. Cuman ya, cuman untuk 3 unit ini yang sudah bulat sekarang statusnya, biasanya kalau di Tulungagung sekedar gambaran pengaturan rentang nilainya seperti apa Pak? Apakah langsung rentang nilai kayak ikut Perpres? Contoh kemarin kita atur konstruksi di puskesmas, walaupun sebenarnya seperti disampaikan Pak Juri tadi, jarang juga kita investasi di konstruksi sampai 200. Sekarang sudah sampai 400 umpamanya gitu Pak ya. Apakah ada gambarannya Pak mungkin di Tulungagung? Mohon kira-kira pencerahan untuk kami di Ketapang. Oke, Makasih Pak Alim, Pak Saifuddin, Baik, itu aja. baik, terima kasih Pak Sudirman. Disilakan Pak narasumber Pak Saifuddin. terima kasih Pak Sudirman. Wah, luar biasa ini. Ini saya juga harus berguru ini ke Ketapang ini ya. Siap. Eh, ini Bapak Ibu sekalian, saya termasuk penganut madhab yang tidak terlalu senang adanya threshold. Ya, jadi sebenarnya kita itu jangan terpaku di sana. Ya, jadi threshold itu jangan dijadikan sebagai acuan utama di dalam membahas peraturan. Itu bagi saya, ya, karena itu akan menjadi polemik. Padahal substansi pengadaan itu tidak di situ. Substansi pengadaan itu di metode yang akan kita pilih itu bagaimana mendukung pelayanan. Nah, silahkan dianalisa. Menurut teman-teman semua, metode apa yang paling mudah untuk mendukung pelayanan? Nah, tapi harus akuntabel. Saya bilang begitu, sesuai dengan prinsip-prinsip. Prinsipnya apa? Apakah di blood kita PBJ-nya itu ada prinsip bersaing? Enggak usah, Pak. Enggak usah bersaing. Loh, kenapa enggak usah bersaing? Karena di perusahaan selevel PLN, selevel Pertamina aja tidak harus semuanya dipersaingkan. Nah, karena mereka lebih memilih kalau misalkan ada anak perusahaan yang mampu, mereka mendahulukan anak perusahaan. Nah, itu kan orang bisnis. Nah, itu salah satu contoh cara berpikirnya. Tapi di mana-mana masih tetap ditanya berapa sih pengadaan langsungnya kan begitu. Nah, kalau saya karena sekarang ini e-katalog itu lebih apa ya, bisa memenuhi hampir semua kebutuhan, dan katalog itu kan sampai saat ini pasti sampai dengan 200 PP, di atas 200, sementara PPK pokoknya sementara minggir dulu, tetapi nilai berapapun nggak ada masalah. Jadi seandainya PL kita tetap angka 200, pertanyaan saya ke teman-teman puskesmas, terganggu enggak? Enggak Pak, ya sudah. Ngapain juga kita lebih tinggi-tinggi? Nah, misalkan seperti itu. Kalau saya kasih 500, berapa manfaat enggak? Ya biasa-biasa aja Pak. Karena yang lebih penting itu adalah pengadaan pada saat situ, pada saat mendesak. Itu justru yang lebih penting. Puskesmas, rumah sakit itu tidak boleh berhenti melakukan pelayanan. Ada panas, hujan, badai, banjir, tetap harus pelayanan. Pak, stok saya tidak ada. Pasien suruh pulang aja. Tidak boleh. Nah, misalkan begitu, Pak, cairan infus saya habis, pasien suruh pulang. Oh, jadi geger. Bagaimana cairan infus habis, kita beli dalam waktu cepat. Nah, justru yang paling penting seperti itu. Ya, ini hanya wacana yang saya lontarkan, tapi di mana-mana tetap diminta batasan. Kalau di Tulungagung, Pak, puskesmas itu 400.000. Ya, 400 juta untuk PL. Ya, semua kita anggap semua aja. Kalau rumah sakit, di sini ada dua rumah sakit tipe A, ada satu tipe A pendidikan, yang satu tipe D. Nah, ini mesti berbeda. Kebetulan, ya boleh dicontoh, boleh tidak. Di sini PL-nya itu sampai dengan 2M.
Padahal kalau Rumah Sakit Sutomo itu 1 M. Ya, jadi kalau di yang D itu hanya sampai 1 M. Tapi saya pernah menemani salah satu kabupaten di Jawa Tengah, di sana punya rumah sakit tipe B, kemudian tipe C, puskesmas. Nah, itu memang di lampirannya itu digradasi, Pak. Untuk rumah sakit tipe A maksimal sekian, rumah sakit tipe C sekian, puskesmas sekian. Nah, walaupun ya tadi Pak Sudirman menyampaikan ini justifikasi harus fix, bagi saya Perpres saja justifikasinya apa juga nggak kelihatan tuh, mengapa 400, mengapa 200 kan. Jadi kita jangan menghabiskan energi kita untuk ke sana, Pak Sudirman ya. Kalau saya sih ya, tapi kalau Bapak membuat kajian saya lebih seneng ya. Dan kita harus minimal kajian lah, walaupun salah-salahnya apa, paling tidak ada kajiannya kan gitu. Walaupun Iya, iya. tidak bisa disohhehkan ke profesor, ini harus benar apa enggak? Tidak juga. Yang penting ada kajian. Jadi saya mendorong tetap ada risalah kajian yang itu paling tidak sudah dibahas dari sudut pandang A, B, C, D, E, dan menurut perkumpulan orang yang sedang membahas, disepakati yang terbaik sekian. Tentunya logikanya rumah sakit tipe A, B, C, D ya berbeda, nilai belanjanya juga berbeda, puskesmas juga nilai belanjanya berbeda. Tapi di balik itu semua harus memenuhi kebutuhan. Dan selama ini kebutuhan yang paling amat sulit disediakan oleh Perpres itu adalah dalam kondisi mendesak, kondisi Mendesak, situ. benar. Iya, Ya, situ. kalau darurat kan sudah ada darurat, Sudah ada. tapi kondisi situ yang ini khas. Itu. Nah, Mm-mm. ini harus kita atur tersendiri. Mungkin begitu, Iya. Pak Sudirman. Mohon izin. Yuk, makasih Pak. Oke, terima kasih, Pak Alim. Baik, terima kasih Pak Sudirman sudah memberikan pertanyaan. Terima kasih juga kepada Bapak narasumber sudah Iya. memberikan jawaban yang komprehensif. Izin Pak narasumber ini masih ada waktu 4 menit nih Pak. Apakah saya lanjut dulu di kolom chat Pak atau seperti apa Pak? Ya, silakan, Pak. Kalau misalnya Oke, ada yang masih bisa dibaca. oke baik Pak. Ini Pak dari Pak Narsi nih, PBJ. Mohon pencerahan bagaimana tata cara pemilihan mitra untuk KSO dan tertuang di regulasi apa Pak? Oke, ini menarik, Pak ya. Jadi kerjasama operasional itu bagian dari salah satu kerjasama dengan pihak lain. Bapak nanti kalau membaca Permendagri yang lain itu ada peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Saya tidak menggunakan itu karena pihak ketiga itu harus Pemda ya. Ini di Permendagri ini khusus lex spesialis Blut itu boleh melakukan kerjasama dengan pihak lain. Bentuknya KSO dan eh, pemberdayaan aset. Saya fokus ke KSO. Nah, di dalam KSO, Permendagri ini tidak mengatur tentang tata cara pemilihan mitra. Dasar hukum pemilihan mitra, tujuan, kemudian prinsip, tata cara, pelaku, dan sebagainya, semuanya diserahkan kepada kepala daerah. Nah, disinilah makanya karena masing-masing daerah itu bisa beda-beda, tidak bisa disamakan. Nah, karakteristik itu makanya di Permendagri diserahkan kepada kepala daerah sebagai pemilik rumah sakit. Nah, silahkan kepala daerah membuat aturan. Tetapi kalau saya boleh menyarankan, best practice-nya selama ini saya mendampingi beberapa rumah sakit untuk memilih mitra KSO, saya sarankan menggunakan model beauty contest. Ya, mirip-mirip tender, mirip-mirip seleksi, tetapi karena untuk hal-hal tertentu, misalkan kita pengen KSO MRI. Nah, itu kan alat canggih, harganya puluhan miliar, bisa 30 miliar lebih. Kita harus tahu karakteristik Philips gimana, LG gimana, merek lain gimana. Itu harus beauty contest. Ya, kalau beauty contest itu kan dia mengkonteskan, menjelaskan ke kita. Nah, sehingga dari situ kita bisa memilih, menilai kelebihan dan kekurangan masing-masing produk. Yang pertama. Yang kedua, di dalam konteks beauty contest, saya senantiasa
memberikan opsi untuk dilakukan negosiasi, ya. Walaupun nanti sudah ada penawar terendah, tapi endingnya harus ada negosiasi. Karena negosiasi ini sangat amat penting, ya. Pengalaman saya beberapa kali selalu menemukan nego itu menghasilkan harga yang lebih baik daripada sekedar yang tertulis di penawaran. Karena dia kita jelaskan nanti kondisi begini, 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 dan sebagainya. Nah, silahkan tata cara itu diatur di peraturan kepala daerah. Atau para daerah kalau tidak mau mengatur teknis, aturan lebih lanjut tentang tata cara pemilihan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pimpinan BLUT, misalkan juga boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga tipe KSO itu berdasarkan penawaran dari pihak lain. Nah, misalkan ada klinik, ada universitas, atau apa yang menawarkan dalam bentuk proposal. Ayo kita kerjasama begini, 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 begini. Nah, itu tidak bisa dikonteskan. Nah, silakan bentuk tim KSO untuk menilai proposal itu, tawaran itu. Nah, tim inilah yang menggodok, menilai, sehingga nanti dilakukan negosiasi. Buat berita acara, sampaikan kepada pimpinan bahwa saya berdasarkan analisa terhadap proposal, kemudian dilakukan negosiasi, ini dihasilkan kondisi terbaik buat rumah sakit. Nah, atau metode yang lain pun ya boleh-boleh saja, tapi berdasarkan pengalaman saya ada dua hal itu ya secara garis besar. Nanti variasinya bisa macam-macam lah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Baik, Halim. terima kasih Pak Saifuddin. Berarti tadi peraturan tentang BLUT-nya oleh kepala daerah ya Pak? Nanti Peraturan tentang pemilihan mitra KSO eh, atau peraturan kepala daerah tentang kerjasama operasional, nah baik, itu dibuat atau ditetapkan oleh kepala daerah. kepala daerah baik. Kalau aturan BLUT-nya itu Pak, itu boleh kepada kepala BLUT atau gimana Pak? Ada pertanyaan Aturan yang BLUT-nya maksudnya apa, Pak? aturan terkait puskesmas, pengadaan di puskesmas atau rumah sakitnya tuh Pak. Misalnya Oke. tadi terkait nominal pengadaan Jadi langsung pengadaan Pak. barang jasa di BLUD tetap harus melalui peraturan kepala daerah. Oh, kepala daerah baik. Nah, teknisnya kepala daerah mungkin mengatur kebijakan saja boleh. Oh, kebijakan. Teknisnya diserahkan kepada pemimpin BLUD. Atau kalau di puskesmas ada kabupaten yang saya sarankan diatur dengan peraturan kepala dinas. Nah, apakah itu boleh? Ya silahkan bupati atau wali kota, gubernur mendelegasikan kepada siapa. Kalau puskesmas tidak ada gubernur ya, ada bupati Ya, atau bisa wali saja. kota di dalam SK-nya itu mendelegasikan lebih lanjut diatur dengan peraturan siapa. Karena kalau kapus mohon izin agak susah. Nah, tapi kalau kapusnya bersedia ya boleh-boleh saja. Tapi pengalaman saya puskesmas itu kan relatif seragam ya, relatif seragam sehingga bisa diakomodir, diatur dengan peraturan kepala dinas sebagai tindak lanjut dari peraturan kepala daerahnya. Itu Pak Ali. Oke, baik. Terima kasih Pak narasumber, Pak Saifuddin Suri. Luar biasa nih Pak, materinya kompleks banget, lengkap. Terus banyak juga diskusi, izin Pak. Karena kita dibatasi oleh waktu nih Pak. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta webinar, kami tidak bisa bacakan semua untuk pertanyaan. Nanti kita lanjut di kolom chat. Izin juga Pak Saifuddin, ya, jika berkenan mungkin nanti ada di paparan tadi kan ada nomor Bapak nih. Mungkin ada teman-teman atau Bapak Ibu peserta webinar yang bisa berdiskusi langsung nih ke Bapak ya Pak. Siap, siap, insya Allah siap. Oke baik, terima kasih Pak Saifuddin Suri. Izin, Pak Muji, apakah masih membersamai kita? Ini, Ya, agar mau memberikan, samain. oh ya Pak, silakan Pak Muklis memberikan closing Baik, statement nih Pak dengan makasih kegiatan kita hari ini. Mas Saifuddin Zuri, luar biasa nih. Mas Saifuddin Zuri itu bersentuhan dengan rumah sakit itu nggak cuma di ini ya, di rumah juga bersentuhan dengan orang rumah sakit gitu kan. Orangnya baru pulang tuh. Dia baru pulang. Terus, Mas, menarik sekali ya, luar biasa tadi KSO gitu kan, memang ada di kayaknya Permendagri 22 Mas ya. Itu juga kalau kalau itu tapi hampir-hampir disamakan kayak gitu ya kerjasama dengan pihak ketiga gitu kan, tapi tinggal dimodifikasi aja ya sebenarnya kan pola-polanya, cuma tata caranya kan dengan modifikasi apa
sayembara atau beauty contest ya. Ada tim, ada apa, pastinya eh, apa menarik lah, itu hal yang apa bisa dikembangkan di rumah sakit. Menarik juga tadi ada perbedaan anggaran. Kenapa sih Mas nggak diusulkan aja nih sama Mas Saiful Juri, anggaran dari manapun selama itu untuk BLUD diaturlah oleh BLUD. Karena apa? Permendagri 79 kan terbit sebelum Perpres pengadaan barang jasa ya, gitu loh. Betul, betul, Jadi mungkin betul. aja apa bisa lebih, karena apa? Kita bicara fleksibilitas itu bukan hanya dari sisi dari mana anggarannya, tapi fleksibilitas ini BLUD mau anggaran Betul. dari manapun, karena ini BLUD ya silakan. Harusnya kan gitu ya Mas ya. Mungkin Ya, Mas betul, Saiful betul, ini betul. bisa diusulkan lah nanti ke Mendagri gitu sih. Siap. Jadi, Doktrinnya nah aja kajian nanti tadi ya. kenapa Mas? Kalau kajian tadi, memang kajian itu penting Bapak Ibu. Karena apa? Itu pasti akan ditanyakan nih tadi dengan teman-teman audit. Apalagi terkait dengan apa namanya itu tadi ya. Ini dasarnya apa? Kajiannya mana? Nah, tetap harus dilakukan ada justifikasi, justifikasi dan kajian gitu. Oke, Bapak Ibu, semuanya terima kasih atas waktunya Mas Saiful Juri. Mudah-mudahan ini menjadi ngaji bareng ya, pengadaan di bulan puasa ini. Baik. Jadi Terima Siap, amal kasih. siap. ibadah nih buat Bapak Ibu dan Mas Fatul Zuri untuk Amin, amin. materinya, dan bisa bergabung dan memberikan materi-materi yang lain di Muji Santosa Training and Consulting. Saya mewakili dari Pak Muji Santosa, dari tim Muji Santosa mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan Mas Alim, silakan. Baik, terima kasih Pak Muklis Isnaini atas closing statement-nya. Izin Pak Saifuddin Juri agar memberikan closing statement terkait materi hari ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Itu pemantik diskusi kita. Jadi salah satu yang terpantik tadi Pak Mukhlis, kalau namanya BLUT ya seharusnya BLUT kepentingannya kan kepentingan pelayanan, tidak berdasarkan anggaran. Tetapi doktrin anggaran kita itu masih kuat ya. Jadi ya pelan-pelan lah jalan. Nah, ini memang sudah waktunya Permendagrinya sudah diupdate seharusnya 2018 sampai sekarang sudah 8 tahun, itu sudah cukup tua. Nah, insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu ya, tetap semangat, pahami aturan BPJ untuk mitigasi risiko sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya risiko di pengadaan barang jasa kita, dan tetap pengadaan barang jasa menjadi pendukung utama pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada WA-WA-an silahkan saja, insya Allah kita berdiskusi dengan senang hati. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak narasumber Pak Saifuddin Zuri telah memberikan closing statement. Izin Bapak dan Ibu sebelum menutup kegiatan, perkenankan saya untuk menyampaikan pantun singkat. Membeli kain bermotif batik, elok dipakai saat lebaran. Terima kasih peserta yang baik, semoga ilmu jadi bekal pengabdian. Menanam bunga di dalam taman, bunga mekar harum mewangi. Cukup sekian webinar kita teman, semoga pengadaan makin transparan dan rapi. Cakep. Pergi ke pasar membeli nangka, nangka Wih, dikupas di atas meja. Mohon maaf cakep jika ada banget. salah kata, mari kita kembali lanjut bekerja. Oke, cakep. Baik, Terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa, kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi link presensi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu dan sebagai penulisan nama di sertifikat. Terima kasih Pak Muklis Isna ini yang sudah mewakili Pak Muji Santosa. Terima kasih juga kepada narasumber kita Pak Saifuddin Zuri untuk materi yang luar biasa hari ini Pak. Sehat selalu Pak dan sampai jumpa di acara webinar yang lainnya Pak. Amin, 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 amin. Terima kasih semuanya. Mohon izin.